Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Isni Arifianti di channel Isni Arifianti. Pertemuan kali ini masih belajar mengenai bahasa Indonesia di kelas 12. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kritik sastra dan esai. Selanjutnya, menurut kalian, apa sih itu kritik sastra dan esai? Mari kita bahas. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Sedangkan esai dapat diartikan sebagai karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Masalah yang dibahas dalam esai merupakan masalah yang aktual dari berbagai bidang. Nah, perbedaan kritik sastra dengan esai ada 6. Yang pertama, objek kajian berupa karya. Kedua, terdapat deskripsi berupa sinopsis. Ketiga, data yang disajikan bersifat objektif. Keempat, penilaian dilakukan dengan objektif dengan data dan alasan yang logis. Yang kelima, penilaian sering dilakukan dengan kajian teori yang sudah mapan. Yang keenam, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan esai, yaitu yang pertama, objek kajian berupa karya dan fenomena. Yang kedua, tidak ada sinopsis. Yang ketiga, tidak selalu membutuhkan data. Yang keempat, kajian dilakukan secara subjektif berdasarkan penulisan esai. Yang kelima, hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Yang keenam, objek kajian tidak dibahas menyeluruh, hanya pada aspek menarik. Nah, ini adalah perbedaan dari kritik sastra dan esai. Selanjutnya, dalam kritik sastra dan esai memiliki prinsip penulisan yang berbeda secara umum, yaitu pokok persoalan yang dibahas harus layak untuk diulas. Hasil ulasannya pun harus memberikan keterangan atau memperlihatkan sebab musabab yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang nyata. Yang kedua, pendekatan yang digunakan harus jelas. Apakah persoalan didekati dengan pendekatan faktual atau imajinatif? Yang ketiga, ulasan yang menggunakan pendekatan faktual harus didukung oleh fakta yang nyata dan objektif. Penulisan tidak boleh mengubah fakta untuk mendukung pandangannya. Dan yang keempat, pernyataan yang diungkapkan harus jelas, tidak samar-samar, harus dapat dipercaya, tidak disangsikan atau disangkal, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Itu adalah prinsip penulisan kritik dan esai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur kritik sastra dan esai. Terdapat 3. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat. Dalam esai, pendapat atau tesis menyajikan pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disoroti. Yang kedua yaitu bagian argumentasi. Argumen atau pendapat disajikan berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif atau penegasan ulang. Nah, yang ketiga yaitu reiterasi, yaitu penegasan ulang dalam esai juga berupa ringkasan atau pengulangan kembali hal yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Jadi, tahapan struktur kritik sastra dan esai terdapat 3. Selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan kritik dan sastra secara umum terdapat 5. Yang pertama yaitu pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif merupakan data atau kalimat yang logis yang bertujuan mengunggah pemikiran pembaca sehingga akhirnya pembaca setuju dengan ide yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua, pernyataan fakta yaitu disajikan berdasarkan interpretasi atau penafsiran dari sudut pandang tertentu disertai dengan fakta-fakta pendukung. Yang ketiga,
Pernyataan menilai. Pernyataan menilai di sini sama dengan mengomentari, sangat diperlukan untuk mengetahui kurang dan lebihnya suatu karya yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi si penulis. Dan yang keempat, istilah teknis. Istilah teknis merupakan kosakata yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan. Hal ini terkadang perlu dilakukan agar penulis atau pembaca dapat sepaham pada suatu pembahasan tertentu yang perlu disajikan secara detail. Dan yang kelima, kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang bersifat memiliki perasaan terhadap suatu tindakan atau kejadian, bukan berupa tindakan atau aksi yang bisa diamati secara fisik. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh yang bisa kita ambil dari contoh kritik, yaitu saya mengambil contoh mengenai novel Sang Pemimpi. Di sini hanya intinya saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya ini adalah contoh dari teks esai sampai dengan selesai. Nah, mudah-mudahan informasi dan materi yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for listening dan for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.